itu kita akan menggunakan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Sohibah Sonia. Perkenalkan nama saya Zakaria. Perkenalkan nama saya Jina. Perkenalkan nama saya Hera. Masuk ke materi pertama yaitu tantangan utama dari hambatan terhadap Pancasila akan dibacakan oleh Rizda. Tantangan utama, tantangan dan hambatan penerapan Pancasila mencakup ideologi asing seperti liberalisme dan hedonisme, individualisme dan pragmatisme, korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN, radikalisme dan intoleransi, serta dampak negatif dari globalisasi dan modernisasi seperti masuknya budaya asing dan penyebaran hoax. Selain itu, tantangan juga muncul dari ketidakadilan sosial dan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan upaya mengikis nilai-nilai Pancasila serta meletakkan nilai Pancasila tidak pada porsi seharusnya. Selanjutnya ada hambatan dari luar yang akan dibacakan oleh Hera. Hambatan dari luar, alam asing, masuknya ideologi seperti liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme yang berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila dapat menggerus kepribadian bangsa. Dampak globalisasinya, arus budaya asing, penyebaran berita bohong, dan teknologi yang bahas dapat mengancam nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa. Untuk hambatan dari dalam yang akan dibacakan oleh Reza. Hambatan dari dalam yaitu individualisme dan programatisme. Sikap individualis dan programatis membuat masyarakat cenderung serakah, tidak jujur dan munafik yang merenggakan solidaritas dan ketahanan bangsa. Korupsi dan KKM. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merusak ekonomi, mengikis kepercayaan publik terhadap instruksi negara dan menghambat terwujudnya keadilan sosial. Reaksi dan intoleransi, ujaran kebencian dan paham radikal merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta bertentangan dengan nilai toleransi dalam Pancasila. Ketidakadilan sosial dan ekonomi, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar merupakan hambatan dalam mewujudkan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Untuk tantangan dalam penerapannya akan dibacakan ulang oleh Reza. Menyimpan nilai, meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak pada posisi yang sebenarnya dapat menyebabkan nilai-nilai tersebut menyimpang dari kenyataan hidup. Ketidaksesuaian implementasi, terkadang upaya penerapan mengalami penyimpangan seperti pemberontakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, juga BPIP. Lemahnya paham dan kesadaran, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di keadaan masyarakat, terutama generasi muda, juga menjadi tantangan. Tantangan dalam penerapan Pancasila lagi akan dibacakan oleh Reza. Contoh tantangan dan hambatan penerapan Pancasila mencakup intoleransi, radikalisme, korupsi, pengaruh budaya asing, dan kesenjangan sosial ekonomi, dan pemahaman nilai Pancasila yang dangkal. Pertama, globalisasi dan modernisasi, yaitu pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti hedonisme, individualisme, dan konsumerisme. Tantangan mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus informasi global yang sangat cepat. Dua, kesenjangan sosial dan ekonomi, ketimpangan distribusi kekayaan menimbulkan kecemburuan sosial yang bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata menghambat penerapan nilai kemanusiaan dan kesatuan. Tiga, korupsi dan praktik ketidakadilan. Korupsi yang merajalela bertentangan langsung dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang dijunjung Pancasila. Praktik hukum yang tidak adil melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem negara. Keempat, radikalisme dan intoleransi. Munculnya sekelompok radikal yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara dan menekankan paham ekstrim, konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, mengancam sila persatuan Indonesia. Dan yang terakhir,
ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan para tokoh publik, kelemahan nilai, integritas dan tanggung jawab. Selanjutnya ada hambatan dalam penerapan Pancasila yang